Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Yuk, coba sekarang supaya lebih semangat belajarnya. Yuk, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oi, 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 oi. oi, oi. Ea, ea, ya. Belum semangat tangannya. Tepuk semangatnya. Ayo ulangi kembali. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Iya, iya, iya. Iya, pinter semuanya. Nah, sekarang Ibu sudah perlihatkan gambar kepada kalian. Di sini gambar tentang kegiatan apa, Nana? Anak-anak tidak usah melihat buku lagi. Bukunya ditutup. Ya, sekarang lihat gambar yang Ibu perlihatkan di depan kamera. Jadi bukunya ditutup saja. Yo, ini gambar apa? Kerja bakti. Mereka sedang apa ini? Mereka sedang apa? Mereka sedang bergotong royong. Di sini ada siapa saja? Ada Udin, Papa, Eno, Tani. Iya, di situ ada Udin, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, dan masih ada tetangga sekitarnya ya, Nana. Mereka sini sedang apa? Mereka sedang melakukan bergotong royong. Di mana mereka melakukan bergotong royong? Di taman. Taman. Mereka melakukan bergotong royong di lingkungan masyarakat, yaitu di taman. Di sini ada yang membawakan minum, ada yang membawakan makanan, terus ada yang sedang mengangkut sampah ke gerobak ya anak-anak ya. Di sini mereka semuanya hidup rukun. Saling apa? Saling bekerja sama dengan baik. Karena gotong royong itu dapat dilakukan bersama-sama yang tadinya pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, ini gambarnya ya, gambar hidup bergotong royong. Lalu Ibu lebih perjelas lagi kepada anak-anak, kita lihat video kembali ya anak-anak ya. Perhatikan dan disimak ya. Dolan Kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentang untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong. Bukaku nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentang untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, ini ada gotong royong toh. Jam 8, bentar lagi loh, Bi. Iya, Mi, tapi mau langsung kumpul saja. Tapi gotong royong itu apa? Wah, nanti aja, Nduk. Abi jelasinnya setelah pulang aja, yo. Iya deh, Bi. Yo wes, Abi pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Umi, gotong royong itu apa sih, Umi? Gotong royong itu apa ya, Dok? Umi juga susah ya jelasinnya. Umi. Aja ya, Dok.
Gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang-orang untuk meringankan suatu pekerjaan. Leli masih bingung deh, Umi. Sebentar Yondo, Umi lupa kalau mau nyuci baju pagi ini. Nanti dilanjut lagi aja yo. Ih, Umi. Anak Umi nggak boleh manja. Iya, Umi. Ya wes, Umi mau cuci baju dulu. Jamal, Laili, kalian jaga Mufid yo. Iya, Umi. Mas Jamal, gotong royong itu apa sih? Sebentar ya, Dek. Waktunya berubah. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang dinamakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas. Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita nggak mudah banjir. Terus agar terhindar dari nyicil nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh, itu ya, Mas. Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk, seperti menyontek misalnya. Leli nggak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh, itu baru namanya adik Mas Jamal yang cantik. Makasih, Mas Jamal. Halo teman-teman, gimana filmnya? Seru kan? Pasti seru dong. Hehehe. Oh iya, seperti biasa nih. Setelah menonton, Leli akan kasih pertanyaan ke kalian. Terus jawabannya di kolom komentar ya. Langsung aja deh. Kok. Gotong royong itu apa sih? Terus jangan lupa juga untuk subscribe, like. Oke anak-anak, demikianlah video yang sudah kita saksikan. Tadi videonya mengenai apa? Yuk, videonya mengenai apa tadi? Gotong royong. Mengenai bergotong. Nah, ya, di sini videonya mengenai bergotong royong. Nah, anak-anak, sekarang Ibu tanya, kalau kalian diajak bergotong royong, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, kalian mau tidak? Kalian mau tidak? Mau, pintar, anak hebat ya anak-anak kelas 2 saya ini. Terus kalau misalnya kalian bergotong royong di sekolah, di dalam kelas, atau di sekolah, di lingkungan sekolah, apa saja yang kalian bersihkan? Menyapu. Mengepel, Menaruh membersihkan apa? Membersihkan kaca ya? Ya, bergotong royong ya, semuanya dibersihkan. Lingkungan kelas dibersihkan. Sebentar, Nak. Lingkungan kelas dibersihkan. Membersihkan kaca, mengepel, dan lain sebagainya. Lalu, kalau di lingkungan rumah, yang kalian bersihkan apa? Yang kalian bergotong royong apa saja yang kalian lakukan? Mencuci piring, pintar, apalagi? Mengepel, pintar, apalagi? Menyapu, membersihkan kaca. Hebat semuanya ya, anak-anak soleh, anak-anak soleha ya, membantu ibu di rumah. Sekarang bekerja di bergotong royong di lingkungan masyarakat. Tadi kan gambarnya bergotong royong di lingkungan masyarakat, videonya menayangkan tentang bergotong royong di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan masyarakat yang dilakukan apa gotong royongnya? Membersihkan apa? Membersihkan got, pintar. Apalagi? Membersihkan selokan. Ya, membersihkan selokan. Tadi kan di video itu ada pengumuman ya bahwa ada kerja gotong royong. Nah, di situ di keluarga siapa tadi? Keluarga siapa? Keluarga Laili. Begitu ada pengumuman gotong royong, ayahnya mau mengikuti gotong royong tidak?
Mau. Mau mengikuti kegiatan bergotong royong. Sekarang anak-anak di rumah misalnya hari Minggu kan sekolahnya libur ya, hari Sabtu juga libur ya. Nah, lalu anak-anak diajak bergotong royong oleh ayah kalian. Karena ada pengumuman tuh bergotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu ayah segera mengikuti kegiatan tersebut. Lalu ayahnya mengajak kalian. Diajak oleh ayah misalnya, ayo Florencia kita bergotong royong ya di lingkungan masyarakat. Florencia mau tidak mengikuti gotong royong? Mau. Terus Rahel mau tidak? Mau, pinter. Jadi kalau kita diajak bergotong royong, diajak bekerja yang baik-baik, kita mau. Namun ada yang apa? Coba misalnya dari salah satu anak ada yang diajak bergotong royong lalu menolak. Misalnya, yuk Aska, ayo kita bergotong royong. Tidak Bu, aku capek. Itu menolak atau menerima? Menolak. Atau misalnya Al-Fatah di kelas diajak bergotong royong oleh Carlo. Al-Fatah, ayo kita bergotong royong. Lalu kata Carlo, tidak, aku tidak mau. Nah, itu berarti Carlo apa tuh? Menolak atau menerima? Menolak ya. Iya. Diajak bergotong menolak. Berarti sekarang di sini kita mempelajari mengenai kalimat penolakan. Terlihat anak-anak gambar yang Ibu tampakkan di sini? Terlihat anak-anak? Terlihat. Oke. Supaya lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Tepuk diam dulu. Tepuk diam. Diam. Ulangi. Tepuk diam. Diam. Iya. Kemarin bagaimana yang sudah Ibu ajarkan ya, yang lalu-lalu tuh lagu yang satu jari kanan gimana? Yuk coba semuanya Ibu pengen dengar suaranya. Yuk 1, 2, 3. Satu jari kanan, Satu jari kiri. dijadikan dua, Panjang. Terus 2. jari kanan, dua jari kiri, dijadikan empat, menjadikan merah putih. 3. Jari kanan, tiga jari Jadilah tinggi. 4. jari kanan, empat jari kiri, Jadilah lancar. 5. jari kanan, 5. Hore. Oke, tepuk diam. Diam. Oke. Iya, jadi anak-anak kalau diajak kerja bakti tidak boleh menolak ya. Tapi kalau kalian diajak yang tidak baik, misalnya tadi ada mencontek. Kalau mencontek, kalian diajak menyontek pada saat pembelajaran, kalian menerima atau menolak? Menolak. Terus misalnya kalian mau berangkat ke sekolah, lalu bertemu teman, kata teman kalian, Kalista tidak usah sekolah, main saja di rumah aku. Anak-anak menolak atau menerima? Menolak, pinter. Jadi Ibu ulangi, kalau kalian diajak berbuat yang tidak baik, kalian harus menolak. Oke, apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan apa anak-anak di sini? Kalimat yang menyatakan penolakan. Kalimat yang benar. Kalimat yang menyatakan penolakan.
penolakan adalah kalimat Iya, coba. Coba, Rasya, mana Rasya? Halo Rasya. Ya, Bu. Rasya, mana Rasya? Coba Rasya baca apa sih kalimat penolakan? Penolakan pendapat Apa kalimat penolakan Rasya? menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan. Kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh orang lain. Coba selain Rasya, coba Florencia. Mana Florencia? Florencia, coba baca apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan orang lain. Pintar, iya pintar. Terima kasih Florencia. Terima kasih Rasya. Jadi kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan orang lain. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu katakan, kalau kita diajak untuk berbuat sesuatu yang sifatnya kurang baik, kita harus apa? Kita harus apa? Harus menolak. Pintar. Iya, jadi kalau ada orang yang mengajak, ayo kita main saja di dosa sekolah, ayo kita belajarnya mencontek saja supaya kita mudah mendapatkan jawaban, itu harus kita tolak ya, tidak boleh kita menerima ajakannya. Itulah disebutnya kalimat penolakan, yaitu kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan orang lain. Terus ciri-ciri kalimat penolakan. Apa Nana ini? Di sini bacanya apa? Ciri-ciri kalimat penolakan. Ciri-ciri kalimat penolakan. Coba Aska, nomor 1 apa bacanya Aska? Menggunakan kalimat yang menggunakan kalimat yang menolak. Menggunakan kalimat yang bernada menolak. Aska 1 tadi menggunakan. Iya, terima kasih Aska. Ya, coba nomor 2. Coba dibaca Muhammad Al-Fatah. Mana Muhammad Al-Fatah ya? Coba nomor 2 dibaca Muhammad Al-Fatah. Ini apa? Menggunakan kata-kata menolak seperti tidak mau dan tidak setuju. Pintar, terima kasih. Fatah. Lanjut, yang berikutnya Carlo. Mana Carlo? Halo Carlo. Halo Carlo. Carlo mana ya? Carlo, coba dibaca nak. Nomor 3 apa ini? Ciri-ciri kalimat penolakan. Menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan didahulukan dengan kata-kata maaf. Diakhiri dengan kata-kata terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri kalimat penolakan. 1, menggunakan kalimat yang bernada menolak. Ya, Permata ya. Halo Permata. Halo anak-anak. Halo. Halo anak-anak. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo, pintar. Ibu lanjutkan kembali. Jadi 1 ciri-cirinya menggunakan kalimat yang bernada menolak. 2,
Menggunakan kata-kata menolak seperti tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Jadi misalnya permata, permata misalnya diajak keluar pada saat belajar, diajak keluar kelas sama temannya. Ayo permata kita jajan yuk di kantin. Nah, lalu kata permata apa? Tidak mau. Tidak mau, berarti permata sudah menolak ajakan temannya. Tidak mau, atau misalnya ada lagi anak-anak yang bisa membuat kalimat penolakan dari kata tidak bisa. Coba misalnya Florencia. Maaf, saya tidak bisa ikut. Pinter, hebat Florencia. Jadi kalau kita menolak ajakan ke seseorang, kita bisa menggunakan kata menolak seperti tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Kalau tidak setuju, coba Rahel. Mana Rahel? Rahel coba buat kalimat penolakan dari kata tidak setuju. Halo Rahel. Setuju. Tidak setuju. Saya tidak setuju. Tidak setuju apa? Saya tidak setuju jika kita hari ini bermain apa? Bola, misalnya. Rahel tidak setuju. Saya tidak setuju. Ikut. Iya, saya tidak setuju ikut bermain bola. Bagus ya, berarti anak-anak alhamdulillah sudah mengerti. Iya, ketiga. Coba ketiga Aska Maulana. Aska Maulana, ketiga apa ini Aska? Diakhiri dengan kita berterima kasih. Iya, menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan didahulukan dengan kata maaf, diakhiri dengan kata terima kasih. Jadi kalau kita mau menolak ajakan seseorang itu, kita menolaknya dengan bahasa yang sopan, tidak dengan bahasa yang kasar. Misalnya, bahasa kalimat menolak yang sopan misalnya bagaimana? Ayo, Florencia mana? Atau yang lainnya, Rahel, Aska, Muhammad Al-Fatah. Bagaimana sih kata menolak dengan menggunakan bahasa yang sopan? Maaf, saya tidak bisa ikut. Saya tidak bisa ikut, pinter. Yo, apalagi? Maaf, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau. Iya, pinter. Maaf, saya tidak bisa ikut. Maaf, saya tidak bisa apa? Saya tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau mencontek, pinter. Apalagi maaf, saya tidak setuju. Kalau kita berlari-larian di depan kelas, ya, itu berarti kalimat penolakan yang menggunakan bahasa yang sopan. Kalau seandainya kalian menolak diajak untuk berbuat yang tidak baik, kalian menolak. Kalian menolaknya dengan bahasa yang kasar. Bagaimana bahasa yang kasar misalnya? Bagaimana? 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 Oga. Iya. Iya, selain dari kata yang ini ya, kata yang sopan ya, oga, tadi ada yang bilang oga ah. Nah, itu berarti kata yang kasar. Jadi kalau kita ingin menolak ajakan seseorang yang tidak baik, kita gunakan dengan kata yang sopan, selalu diawali dengan kata maaf dan diakhiri dengan kata terima kasih. Misalnya, ayo Aska, kita mencontek saja, pelajaran matematika itu sulit. Aska mengucapkan dengan kata yang sopan, maaf, saya tidak mau, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu ya. Terima kasih ya, Aska misalnya. Ya, itu adalah ciri-ciri kalimat penolakan. Coba anak-anak, apa sih kalimat penolakan itu? Oh iya. Apa sih kalimat penolakan?
Kalimat penolakan adalah Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan iya, kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan. penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan orang lain. Pinter. Iya, itu adalah kalimat penolakan. Terus ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya satu. Ciri-ciri kalimat penolakan menggunakan kalimat yang menadap menolak, menggunakan kata-kata menolak seperti tidak menolak, tidak mau dan tidak setuju. Tidak mau dan tidak setuju. Ya, bagus. Terus yang ketiga apa yang ketiga? Menggunakan bahasa yang dengan kata maaf diakhiri dengan kata terima kasih. Maaf. Iya. Dengan seperti ini jadi anak-anak lebih lancar dalam membaca ya. Dengan kalian sering membaca, nanti anak-anak lebih cepat kalian bisa membaca. Jadi, bacalah kalimat-kalimat yang terdapat pada buku. Buku apa saja? Buku cerita, buku pembelajaran. Kalian harus rajin membaca. Supaya apa? Supaya kalian mampu membaca lebih cepat. Itu ya. Jadi ini, apa ini maksud kalimat penolakan? Ibu jelaskan kembali. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan orang lain. Lalu ciri-ciri kalimat penolakan apa? Satu, menggunakan kalimat yang bernada menolak. Kedua, menggunakan kata-kata menolak seperti tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan didahulukan dengan kata maaf, diakhiri dengan kata terima kasih. Oke, ini ya Nana, kita lanjutkan kembali. Nah, contoh kalimat penolakan. Yosme perhatikan, contoh kalimat penolakan. Apa? Satu. Tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Sudah makan. Iya. Saya Terima kasih, saya sudah makan. tidak bisa besok karena akan pergi keluar kota. Iya. Berikutnya. Saya bawa buku sendiri Saya pintar. Terima kasih. Tidak, terima kasih. Saya sudah makan. Itu contohnya. Kedua, maaf saya tidak bisa datang. Oh, ini datang bukan dating ya. Saya tidak bisa datang besok karena akan pergi keluar kota. Terima kasih. Saya bawa sendiri tas ini. Ada yang lain lagi membuat kalimat penolakan? Siapa? Ayo, siapa yang mau membuat kalimat penolakan? Ya, Florencia. Apa Florencia? Tadi Florencia tunjuk tangan. Bagaimana Florencia? Maaf, saya tidak bisa datang besok karena akan pergi ke rumah nenek. Tidak bisa datang karena besok akan pergi ke rumah. Rumah siapa? Besok akan pergi ke rumah nenek. Pinter. Nih, Florencia sudah membuat kalimat penolakan. Maaf, saya tidak bisa datang. Oh, jadi datang lagi ya? Tidak bisa datang karena besok akan pergi ke rumah nenek. Lanjut. Ayo, siapa lagi? Ayo berlomba-lomba. Siapa yang membuat kalimat penolakan? Datang. Ya, Mutiara, apa? Bagaimana membuat kalimat penolakannya? Contohnya? Tidak bisa ikut main. Ya. Iya. Ibu tulis. Maaf, saya tidak bisa ikut main.
Maaf, saya tidak bisa ikut main. Oh iya, bagus ya Mutiara. Maaf, saya tidak bisa ikut main. Main apa Mutiara? Misalnya main lompat tali. pinter, main lompat tali. Bagus. Ada lagi siapa? Aska nih, Aska sudah senyum-senyum. Aska mau buat kalimat penolakan apa? Rahel? Oke, Rahel. Apa Rahel? Mau buat contoh kalimat penolakan apa? Maaf, saya tidak bisa. Ada mau pergi acara. Maaf, saya tidak bisa maaf, saya bermain sepeda. tidak bisa. Bola dulu. Saya tidak bisa ikut main sepeda. Tidak ikut main sepeda. Iya, maaf. Saya tidak bisa ikut main sepeda. Oh iya. Bermain Tidak bisa ikut berlomba. Iya, kemarin 17 Agustus ya. Kalian ikut berlomba. Oke, nah. Mutiara kenapa sayang? Kenapa Mutiara? Ya, nah ini adalah semuanya contoh kalimat penolakan. 1, Mutiara, baca. Ini apa contohnya? Tidak. Mutiara, saya sudah? Iya. Tidak, terima kasih saya sudah makan. Iya, Mutiara. Coba Azalia. Azalia mana Azalia? Azalia coba baca nomor 2 Azalia. Mana Azalia? Saya tidak bisa datang besok karena akan pergi ke luar kota. Pinter. Selain Azalia siapa tadi? Calista. Mana Calista? Halo Calista. Calista, coba nih baca contoh kalimat penolakan nomor 3 Calista. Saya tidak bisa. Terima kasih, saya besok akan pergi tas ini. Terima kasih, saya bawa tas sendiri. Saya bawa sendiri tas ini. Iya, Calista pintarnya membacanya bagus. Coba siapa lagi nih yang belum membaca nih? Ayo, Bu. Iya, ayo coba baca nomor 4. Maaf, saya tidak bisa datang karena besok akan pergi ke rumah nenek. Pintar, Muti. Lanjut siapa lagi nih yang belum membaca? Yo, baca nih nomor 5. Ayo, Bu. Oh iya, Rahel. Ayo coba Rahel. Maaf, saya tidak bisa main lompat tali. Pintar, maaf. Saya tidak bisa ikut main lompat tali. Kenapa? Karena Rahel laki-laki. Yo, siapa lagi nih terakhir yang mau membaca contoh kalimat penolakan? Saya, Bu. Iya, ayo. Aska, siapa? Calista, Aska. Yo, ya apa? Baca. Sepeda. Iya, maaf saya tidak bisa ikut main sepeda. Iya, pinter. Jadi yang sudah dibaca oleh kalian ini adalah contoh kalimat apa? Penolakan. Contoh kalimat penolakan. Jadi kita ulangi kembali. Kalau kalian diajak bergotong royong, kalian tidak boleh menolak karena itu sifatnya baik. Tapi kalau kalian diajak berbuat yang tidak baik, nah kalian harus apa? Menolak. Harus menolak. Pinter. Jadi kalau diajak yang tidak baik, kalian menolak. Contohnya perbuatan apa sih yang wajib kalian tolak kalau diajak? 1 apa? Mencuri. 1 apa? Mencuri. Mengambil barang orang. Mengambil barang orang. Pinter kalau kalian diajak mengambil barang orang. Mencontek kepada teman. Pinter apalagi? Menjahili teman. Menjahili teman. Pinter. Siapa yang di kelas suka menjahili teman? Enggak. Ada tidak?
Tidak. Ya, jadi harus menolak ya. Kalau kalian diajak menjahili teman, diajak mencontek, kalian harus menolak. Tapi kalau kalian diajak yang sifatnya baik, seperti bergotong royong di sekolah, bergotong royong di rumah, bergotong royong di masyarakat, kalian menolak atau menerima? Menerima. Menerima, pintar. Terus kalau misalnya kalian dibagi makanan di jalan sama orang yang kalian tidak kenal, kalian menerima atau menolak? Menolak. Menolak. Kalau diberikan sesuatu oleh orang yang kita tidak kenal, kita harus menolak. Bagaimana cara menolaknya? Ayo, bagaimana Nana? Saya tidak bisa. Sudah punya. Maaf, pintar. Maaf saya tidak bisa. Maaf saya tidak punya. Saya sudah punya. Apalagi? Maaf. Maaf, saya sudah makan. Pintar. Maaf saya sudah makan. Iya, pintar anak-anak. Jadi kalau diberikan sesuatu oleh orang yang kalian tidak kenal, kalian harus menolak dengan kalimat yang apa? Sopan. Sopan. Pintar, iya. Jadi kalau kita mau menolak ajakan seseorang, kita ucapkan dengan kalimat menolak yang sopan dan baik. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh kasar ya. Menolaknya tidak boleh kasar. Tadi siapa yang bilang kalau menolak yang kasar itu bagaimana kata-katanya? Tadi ada yang bilang bagaimana tadi? Ogah. Tadi ada yang bilang ogah. Iya. Misalnya, Muti, ayo Muti, kita bergotong royong di lingkungan rumah. Apa jawab Muti? Ogah ah. Nah, itu sopan tidak? Tidak sopan. Misalnya kata ibunya di rumah gini. Florencia, tolong dong bantu ibu nyapu halaman. Lalu jawaban Putih dia menolak tapi dengan kata yang tidak sopan. Misalnya bagaimana? Misalnya gimana? Ogah bu, ogah mama. Nah, itu kalimat penolakan yang tidak sopan. Jadi kalau yang sopan itu kalimat penolakan kita ucapkan dengan kata maaf ibu, saya sudah lelah, atau maaf ibu, saya sedang sakit. Tapi anak-anak ingat, kalau orang tua minta dibantu di rumah, pekerjaan menyapu, mencuci piring, anak-anak harus apa? Harus menerima, tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak, kecuali anak-anak diajak apa? Diajak berbuat yang tidak baik, baru kalian menolak. Itu boleh kalian menolak ya. Tapi ingat, menolaknya dengan kata yang sopan. Oke, anak-anak, sudah paham ya? Kalau begitu, adakah yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Yuk, sekali lagi, sebelum kita akhiri, kita lihat dulu. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? bergotong royong. Bergotong royong di mana? Bergotong royong di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Kalau kita diajak untuk bergotong royong, kita menolak atau menerima? Menerima. Iya, kita sudah belajar itu. Terus apa yang kita pelajari selain itu? Yaitu mengenai kalimat penolakan. Itu kalimat penolakan adalah kalimat yang telah disampaikan Iya, kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh orang lain. Iya, terus ciri-cirinya. Satu apa? Menggunakan kalimat yang bernada menolak. Kedua, menggunakan kata-kata menolak seperti tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Terus menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan didahulukan dengan kata maaf, diakhiri dengan kata terima kasih. Itu ya. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi kalau kita diajak bergotong royong, kita tidak boleh menolak. Namun kalau kita diajak untuk berbuat yang tidak baik, kita harus menolak. Berjumpa dengan orang yang tidak kenal diberikan sesuatu, kita menolak. Apapun itu, walaupun yang kalian lihat makanan, yang kalian lihat mainan, kalian harus menolak. Tidak boleh diterima ya nak ya, jika orang yang kalian tidak kenal. Oke, baiklah anak-anak.
itulah tadi kita sudah mempelajari mengenai kalimat penolakan. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, yuk kita menyanyi dulu sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Oi, oi. Ai, ai. Ya. Satu jari kanan. Ya. Satu jari kiri, jari kedua menjadi jembatan panjang. Dua jari kanan. Terus Dua jari kiri, menjadi kamera ceria. tiga jari kanan. Jadi kiri, jadi kanan, menjadi menara tinggi. Tinggi. Empat jari Kanan, jadi kiri, dijadikan 8. Jadikan 8, Jadilah 5. jari kanan, menjadi dijadikan 10, menjadi Hore. Iya, terima kasih anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, yuk mari bersama-sama kita membaca seperti biasa, membaca surat apa? Surat apa, Nana? Surat apa? Surat apa? Wal asri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yuk sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa kembali nanti kita di hari Selasa. Masih kita belajar mengenai kalimat penolakan. Terima kasih anak-anak. Yuk, kalian boleh lab, boleh keluar dari ruang Zoom. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai bertemu kembali di hari Selasa. Tetap semangat ya anak-anak ya. Selamat berlibur. Waalaikumsalam. Yuk, silakan lab. Waalaikumsalam. Terima kasih ayah, ibu, dan anak-anakku semuanya. Tadi kau udah gini nggak bisa. Terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih Bapak Muhammad Naim. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mainan kakak, mainan duit-duitan, kakak bikin sendiri, ini ada di sini. Ibu Ayu.
Ibu Ayu, bolehkah saya tutup Ibu Ayu? Halo, Assalamualaikum Ibu Ayu. Kok masih ada bu gurunya? Terima kasih Bu Ayu. Ya, boleh keluar ya Hafiz ya. Boleh lab Hafiz, silakan ke lab. Terima kasih Ibu. Ngapain? Amin.